Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Studi Quran dan Hadis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pembahasan hadis dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Firda Anggraini dengan NIM akhir 007 sebagai pemateri kedua. Saya, Lintang Maulidia Rohmah dengan NIM akhir 024 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan yang terakhir, Humairatu Zulfa dengan NIM akhir 030 sebagai pemateri ketiga. A. Pembagian hadis dari segi kuantitas perawi. 1. Hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi' atau beriringan tanpa jarak. Sedangkan secara terminologi, mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Dan berdasarkan logika atau kebiasaan, mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir ada 3, yakni harus diriwayatkan oleh sejumlah perawi dan diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ada keseimbangan antara perawi pada tobaqot pertama dengan tobaqot kedua. Berdasarkan panca indera, berita yang disampaikan para perawi harus berdasarkan panca indera. Artinya, harus benar-benar dan hasil pendengaran diri sendiri. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis mutawatir. 1. Hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Menurut Al-Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Al-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. 2. Hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lafaznya berbeda. 3. Hadis mutawatir amali, yaitu amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh tabi'in, dan seterusnya diikuti oleh generasi sampai sekarang. 2. Hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk dari kata wahid. Wahid berarti satu, jadi kata ahad berarti satuan. Sedangkan menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh perorangan atau 2 orang atau lebih. Akan tetapi, belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Macam-macam hadis ahad. 1. Hadis masyhur. 2. Hadis ghairu masyhur. Pembagian hadis dari segi kualitas. 1. Hadis sahih. Hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah SAW atau kepada sahabat atau kepada tabi'in. Bukan hadis yang syaz dan terkena ilat. 2. Hadis hasan. Menurut bahasa, hasan sifat musabahah dari al-husn yang mempunyai arti al-jam atau bagus. Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadis sahih dan hadis doif. Dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, hadis yang tingkat akurasinya di bawah hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi adalah yaitu hadis yang doif jika diriwayatkan dari jalur yang lain yang lebih kuat darinya. Tiga, hadis doif. Hadis doif yaitu hadis yang tidak memenuhi standarisasi hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hukum perawian hadis doif tidak identik dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Di antara hadis doif terdapat kecacatan para perawinya yang tidak terlalu parah,
seperti daya hafalan yang kurang kuat tetapi adil dan jujur. Sedangkan hadis maudhu, perawinya berdusta. Maka para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis doif sekalipun tanpa menjelaskan kedoifannya dengan dua syarat, yaitu yang pertama, tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. Yang kedua, tidak menjelaskan hukum syara yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan dengan masalah mau'izah, taghrib, wa tarhib atau hadis-hadis tentang ancaman dan janji, kisah-kisah, dan lain-lain. Klasifikasi hadis doif. Yang pertama, hadis doif karena perawinya tidak jujur. Yang kedua, hadis doif karena gugurnya rawi. Yang ketiga, hadis doif karena matanya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.